Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan dashboard transfer ke daerah atau TKD Provinsi Sumatera Barat dan bagaimana cara mengupdate data TKD Sumatera Barat. Data yang disediakan terupdate sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2023. Di dalam dashboard ini terdapat 4 filter. Yang pertama yaitu filter kabupaten atau kota di Sumatera Barat dengan jumlah 20 kabupaten atau kota termasuk Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua yaitu filter jenis TKD terdiri dari DAU, dana alokasi umum, yang kedua yaitu DIF, dana insentif fiskal, kemudian dana DAK non-fisik atau dana alokasi khusus non-fisik, kemudian dana desa, transfer hibah, DAK fisik, DBH yaitu dana bagi hasil, dan belanja hibah. Kemudian yang ketiga yaitu filter tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Kemudian ada filter bulan yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kemudian di sini juga terdapat peta Sumatera Barat. Kemudian ada grafik TKD kabupaten atau kota. Kemudian ada total TKD terdiri dari pagu, realisasi, dan persentase realisasi atau penyaluran. Kemudian ada data TKD dari tahun 2018 sampai tahun 2023, grafik perbandingan tahun untuk TKD mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Kemudian ada data TKD tahun 2023 dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2023, serta grafik kabupaten atau kota untuk TKD tahun 2023. Sebagai contoh, dalam penggunaan dashboard ini, kita ingin melihat DAU tahun 2023 untuk semua kabupaten atau kota di Sumbar. Maka kita klik jenis TKD yaitu DAU, kemudian klik tahun untuk tahun 2023. Kita bisa melihat angka pagu dan realisasi serta persentase realisasi pada tabel data TKD tahun 2018 sampai tahun 2023. Di sini juga terdapat grafik kabupaten atau kota yang memperlihatkan nilai pagu dan nilai realisasi untuk DAU tahun 2023. Sebagai contoh, untuk kota Solo itu nilai pagunya ada 384 miliar dan nilai realisasinya ada 201 miliar. Kemudian jika kita ingin melihat DAU Kabupaten Agam mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2023, kita tinggal klik Kabupaten Agam untuk jenis TKD-nya yaitu DAU dan tahun yang kita gunakan yaitu tahun 2018 sampai tahun 2023. Kita bisa melihat angka pagu, realisasi, dan persentase realisasi DAU untuk Kabupaten Agam pada tabel ini dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Pada tabel ini, untuk grafik di samping ini kita bisa melihat grafik perbandingan tahun mulai tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2023. Lalu jika kita mengklik tahun 2020 misalnya, maka kita bisa melihat total pagu dan juga realisasi untuk Kabupaten Agam pada tahun 2020. Yaitu senilai pagunya 762 miliar, realisasinya ada 756 miliar dengan presentasi realisasi yaitu 99,19%. Kemudian, filter bulan ini digunakan untuk TKD tahun 2023 yang belum terrealisasi sampai akhir tahun. Dengan filter ini, kita bisa melihat realisasi bulan berapa yang kita butuhkan. Jika ingin filter bulan, misalnya kita ingin memfilter bulan Januari, untuk Kabupaten Agam dengan jenis TKD yaitu DAU untuk tahun 2023, maka kita dapat melihat datanya yaitu pada data TKD tahun 2023 Kabupaten Agam Januari DAU dan juga nilai pagu 777 miliar dengan realisasi 94 miliar. Mengapa data pada tabel di bawah berbeda dengan pada tabel di atas? Karena tabel di atas itu merepresentasikan realisasi dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni pada tahun 2023. Kemudian di sini juga terdapat grafik kabupaten atau kota untuk TKD tahun 2023. Kemudian jika kita menggunakan semua bulan, maka kita di sini bisa melihat untuk semua jenis bulan pada tabel berikut.
Dashboard ini akan diupdate setiap sebulan sekali atau diupdate untuk keperluan monitoring dan evaluasi ketika melakukan perjalanan dinas ke kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat. Kita akan lanjut kepada tab berikutnya. Di sini terdapat perincian jenis TKD. Di sini terdapat tabel, pagu, realisasi dan persentase realisasi dari belanja hibah, DBH, dan DAU. Terdapat filter tahun untuk memfilter tahun yang kita inginkan mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Di dalam setiap tabel itu terdapat pagu, realisasi, dan persentase realisasi dari 20 kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat. Tinggal kita scroll ke bawah. Kemudian di sebelah kiri juga terdapat grafik dari belanja hibah, grafik dari DBH, dan juga DAU untuk 20 kabupaten atau kota. Misalnya kita klik tahun 2021, maka akan muncul tahun 2021 untuk semua jenis TKD. Untuk belanja hibah itu hanya ada pada tahun 2021. Kita lanjut ke tab berikutnya. Di sini terdapat tabel pagu, realisasi, dan persentase realisasi dari DAK fisik, dana insentif fiskal atau DIF, dan DAK non-fisik. Di sini juga terdapat filter tahun yang kita inginkan mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Di dalam setiap tabel itu terdapat nilai pagu, realisasi, dan persentase realisasi dari 20 kabupaten atau kota di Sumatera Barat. Dan di sebelah kanan ini juga terdapat grafik DAK fisik, grafik DIF, dan grafik DAK non-fisik. Kita lanjut ke tab berikutnya. Di sini terdapat tabel pagu, realisasi, dan presentasi penyaluran dari dana desa dan transfer hibah. Di sini juga terdapat filter tahun untuk memfilter tahun yang kita inginkan. Setelah penjelasan mengenai penggunaan dashboard, kita lanjut bagaimana cara mengupdate data transfer ke daerah untuk tahun 2023. Di sini terdapat link spreadsheet. Spreadsheet ini merupakan database dari dashboard. Jika kita ingin mengupdate data TKD, kita dapat mengupdate melalui spreadsheet ini dan 15 menit kemudian akan langsung terupdate secara langsung di dashboard. Update data dilakukan 1 bulan sekali atau ketika data dibutuhkan untuk manef ke Pemda di Sumbar. Kemudian data TKD dapat diupdate untuk bulan-bulan berikutnya ketika telah terrealisasi. Kita klik link spreadsheet-nya. Data yang digunakan yaitu data dari aplikasi Omspan atau Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Akuntansi Negara, dan Simtrada yaitu Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Untuk sheet di sini terdapat sheet TKD tahun 2018 sampai tahun 2023, ada TKD 2023 saja, kemudian ada belanja hibah, DBH, DAU, DAK fisik, DIF, DAK non-fisik, dana desa, dan transfer hibah. Yang pertama yaitu untuk sheet TKD tahun 2018 sampai tahun 2023. Nah, data yang kita isi itu hanya pada sheet berwarna kuning, yaitu data tahun 2023 saja, karena data pada tahun sebelumnya itu sudah tetap. Kemudian untuk sheet TKD tahun 2018 sampai tahun 2023 itu datanya diambil dari aplikasi Omspan. Maka kita buka dulu aplikasi Omspan. Di sini data itu diambil pada menu realisasi dana transfer daerah. Diambil pada menu dana transfer daerah. Kemudian kita lakukan filtering dengan memilih provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat. Dan karena data kita itu sudah terupdate sampai tanggal 30 Juni, kita klik 30 Juni untuk mulai pada tanggal 1 Januari tahun 2023, lalu klik kirim. Di sini datanya sudah tersedia. Kemudian kita lakukan download dalam bentuk Excel.
Setelah kita download datanya, maka di sini terdapat data TKD yaitu DBH, DAU, DAK, DID atau sekarang disebut juga DIF yaitu dana insentif fiskal, dan juga dana desa. Nah, data-data ini tinggal kita masukkan ke dalam spreadsheet. Sebagai contoh, untuk DBH itu pada Provinsi Sumatera Barat itu ada 51 miliar. Maka kita langsung pindahkan ke spreadsheet-nya, yaitu untuk DBH itu ada 51 miliar. Nah, 51 miliar ini bisa kita langsung update untuk TKD tahun 2023 di bagian DBH untuk Provinsi Sumatera Barat senilai 51 miliar. Nah, untuk DAU juga demikian. Di aplikasi Omspan ini, dana alokasi khususnya tidak terinci menjadi DAK fisik dan DAK non-fisik. Di sini kita bisa lihat DAK-nya itu hanya dana alokasi khusus tanpa ada pembagian DAK fisik dan DAK non-fisik. Maka, untuk DAK fisik dan DAK non-fisik itu dilihat dari aplikasi Simtrada. Kita menuju ke aplikasi Simtrada, di sini kita login dulu. Kemudian masuk, lalu kita klik alokasi realisasi per daerah. Kita filter dulu tanggalnya karena data kita terrealisasi sampai 30 Juni dari tanggal 1 Januari. Untuk Provinsi Sumatera Barat itu DAK fisiknya itu ada 42 miliar dan DAK non fisiknya ada 466 miliar. Maka kita langsung masukkan ke TKD tahun 2018 sampai tahun 2023 itu untuk DAK fisiknya tadi ada 42 miliar. Di sini kita tinggal masukkan DAK fisik untuk Sumatera Barat 42 miliar. Kemudian juga DAK non fisik juga kita masukkan 466 miliar. Untuk melihat transfer hibah itu juga ada di aplikasi Simtrada. Di sini terdapat transfer hibah yaitu senilai 99 miliar yang kita masukkan juga ke dalam spreadsheet untuk transfer hibah. Nah, untuk belanja hibah itu tidak ada untuk tahun 2023. Belanja hibah ini hanya ada pada tahun 2021. Jadi dikosongkan. Selanjutnya, untuk melihat perincian dari DAU itu juga bisa dilihat pada aplikasi Simtrada. Di sini ada DAU, untuk perinciannya ada transfer alokasi umum tidak ditentukan penggunaannya, ada untuk penggantian formasi P3K, bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum yang bisa kita pindahkan pada sheet untuk DAU pada tahun 2023. Kemudian untuk DBH itu kita bisa juga lihat di aplikasi Simtrada. Di sini ada perinciannya untuk DBH. DBH itu terdiri dari DBH PPH, DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH SDA Minerba, SDA Panas Bumi, SDA Kehutanan, CHT atau cukai hasil tembakau yang bisa kita masukkan ke spreadsheet ini. Yang kita update itu hanya untuk 2023. Nah, pagunya itu selalu sama, jadi yang kita update itu adalah realisasinya saja. Kemudian untuk DAK fisik itu bisa kita lihat di aplikasi Omspan. Untuk perinciannya itu di sini ada menu DAK fisik tahun 2023. Kemudian kita ambil datanya di menu download data Excel. Kemudian kita pilih nomor 6 yaitu data laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output. Kemudian kita download lalu klik kirim. Setelah itu data yang akan muncul itu setelah kita download, data yang akan muncul adalah seperti berikut. Kemudian untuk melihat DAK fisik secara perinciannya, kita bisa lakukan pivot. Karena ini datanya sangat banyak, kemudian kita lakukan pivot untuk memilah data yang kita butuhkan. Klik insert, lalu pilih pivot table, lalu klik OK. Nah, di sini kita hanya membutuhkan nama Pemda, kemudian nama bidangnya apa untuk perinciannya. Kemudian di sini kita juga membutuhkan pagu dan juga nilai SP2 Debun. Di sini kita perindah tampilannya agar mudah dipahami, yaitu show in tabular
form. Kemudian di sini kita tinggal pindahkan nilai dari Excel ini ke spreadsheet di sini. Di sini untuk di angka fisiknya kita pindahkan untuk tahun 2023. Ada di angka fisik penugasan, di angka fisik reguler, kemudian di sini ada jalan, kesehatan KB, tinggal kita pindahkan. Selanjutnya, untuk dana insentif fiskal, itu kita bisa lihat di aplikasi OMSPAN, itu pada Excel yang sudah kita download. Di sini terdapat DID yang namanya sekarang adalah dana insentif fiskal. Kemudian kita masukkan ke spreadsheet-nya. Selanjutnya untuk dana alokasi khusus non-fisik itu bisa kita lihat perinciannya di aplikasi Fintrada, yaitu di sini. Kemudian di sini ada perinciannya, ada dana tunjangan profesi guru ASN, ada dana penghasilan guru ASN daerah. Di sini perinciannya ini kita pindahkan ke spreadsheet di angka non-fisik untuk tahun 2023 saja. Dimasukkan untuk update datanya. Kemudian untuk dana desa itu kita bisa lihat di aplikasi Fintrada, di aplikasi OMSPAN. Di sini ada perincian mengenai dana desa, lalu kita pindahkan ke spreadsheet-nya. Untuk transfer hibah itu bisa kita lihat di aplikasi Fintrada. Di sini ada transfer hibah, lalu kita pindahkan ke spreadsheet-nya untuk dilakukan update data pada tahun 2023. Yang ini. Jika kita ingin mengubah desain chart atau grafik, itu bisa menggunakan fitur-fitur dari Google Data Studio. Tinggal kita klik edit, kemudian di sini terdapat berbagai bentuk tambahkan diagram ini, ada tabel, ada kartu skor, ada rangkaian waktu, diagram batang, diagram lingkaran, Google Maps, diagram garis, ada table pivot yang bisa kita gunakan untuk memperindah tampilan dashboard. Di sini juga ada tambahkan kontrol untuk menu drop down, untuk kotak input atau filter lanjutan. Di sini juga bisa mengedit desain atau layout dari dashboard kita. Kemudian pada tab terakhir ini ada link selanjutnya, yaitu link nota dinas. Nah, link nota dinas ini berisi nota dinas rekomendasi penyaluran TKD di Sumbar. Kita klik. Link ini digunakan untuk menghimpun nota dinas terkait rekomendasi penyaluran TKD Sumbar agar terhimpun dengan rapi, sehingga bidang PPA 2 dapat melihat rekomendasi penyaluran TKD itu secara lebih mudah dan rapi. Kemudian di sini juga terdapat link infografis. Link infografis ini berisi tentang info-info mengenai TKD pada tahun 2023. Misalnya itu infografis mengenai DBH, yaitu dana bagi hasil. Di sini terdapat pagu realisasi dan penyaluran dari DBH untuk tahun 2023 beserta penyaluran dari kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat, ada definisi dari DBH, kemudian ada grafik DBH Sumatera Barat untuk kabupaten atau kota pada tahun 2018 sampai tahun 2023. Di sini juga terdapat grafik dari DBH untuk total penyalurannya berapa. Selanjutnya di sini juga terdapat link booklet mengenai transfer ke daerah. Booklet ini berisi pengertian mengenai transfer ke daerah. Kemudian di sini juga memasukkan grafik mengenai transfer ke daerah, berapa pagu, realisasi dan presentasinya, kemudian pengertiannya, dasar hukum mengenai transfer ke daerahnya seperti DBH, DHU, DAPA Fisik dan sebagainya. Kemudian ada kebijakan penyaluran dari jenis transfer ke daerah tersebut. Selanjutnya di sini juga terdapat link video yang berisi video penggunaan dashboard dan juga bagaimana cara mengupdate data di dashboard mengenai transfer ke daerah.